Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amaddana bi anwa'in ni'am wa faddalana ala sairi khalqihi bi ta'limil ilmi wal bayan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil anam sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kaum muslimin dan muslimat, bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini, di hari yang dimuliakan Allah, kita dapat kembali diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan nafas baru ketika Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran, was-subhi idza tanaffas, ketika fajar menyingsing, itu hakikatnya adalah nafas-nafas baru yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan nafas baru merupakan harapan kita bisa memperbaiki apa yang telah lewat dan mengisi beberapa hal yang belum kita maksimalkan. Kita melanjutkan halaqah kita. Biiznillah kita akan tadabburi di halaman 46, yaitu surat Al-Baqarah, masih 270 sampai 274. Dan tema kita pada pagi hari ini masih lanjutan pekan sebelumnya, masih berkisar tentang infak fisabilillah. Nah, kemarin kita sudah membahas sebelumnya tentang permisalan infak secara umum. Kemarin kita sudah membahas permisalan yang Allah berikan orang yang berinfak di jalan Allah, yaitu bagaikan tumbuhan yang ada di perbukitan. Dan juga kita sudah membahas orang-orang yang merugi ketika berinfak tidak karena Allah, atau dia tidak mau menginfakkan hartanya. Itu bagaikan dia memiliki taman-taman yang banyak, tapi kemudian telah dia siapkan untuk keturunannya, tapi kemudian Allah hanguskan itu. Maka pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan. Kita baca 270 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadhartum min nadrin fa innallaha ya'lamu wa ma lidh-dhalimin min ansar. Apa yang kalian infakkan, ini secara umum ya, min nafaqah, dari nafaqah atau dari sedekah, aw nadhrin atau nazar, itu Allah Subhanahu wa taala akan mengetahui semuanya. Ini ada beberapa perbedaan para ulama dalam menafsirkan ayat ini. Nafaqah dalam artian di sini ada yang mengartikan apa yang kalian infakkan dari sedekah yang wajib, termasuk Imam Az-Zajjaj ini menerjemahkan nafaqah yang pertama itu sebagai zakat yang wajib. Zakat yang wajib itu bisa jadi zakat mal, bisa jadi zakat fitrah, atau nadhrin itu diterjemahkan dengan sedekah sunnah. Itu diantara pakar bahasa yang mengartikan. Tetapi para jumhur ulama mengartikan ini wa ma anfaqtum min nafaqah. Nafaqah itu lebih umum. Kalau bahasa kita nafkah itu lebih spesifik. Di sini kenapa tidak dikatakan wa ma anfaqtum min shadaqah? Nafaqah itu umum. Tetapi tabadzara fi dzihn, kalau orang membicarakan nafkah itu umumnya itu wajib. Gitu. Nafkah kepada anak dan istri itu kan kewajiban suami. Nafkah ini, nafkah itu kewajiban. Tetapi jumhur ulama mengatakan karena di sini min nafaqatin nakira, itu nafkah secara umum, sesuatu yang memerlukan nafkah apa saja. Ini ada perlu ini kita bantu. Ada perlu ini kita beri, ada perlu ini kita beri. Itu yang kalian nafkahkan seperti itu. Jadi kita prinsipnya baik wajib ataupun sunnah itu perlu kita beri. Atau nadhrin, nah nadhartum min nadhrin. Kalau nazar itu berbeda, karena nazar itu dalam tanda kutip sedikit terpaksa. Baik karena ini di sini judulnya wa ma anfaqtum, ini judulnya adalah infak, berarti harta. Nazar yang berkaitan dengan harta di sini. Nazar kan ada dua, berkaitan dengan perlakuan atau fi'il,
atau berkaitan dengan mal. Ya, nazar itu bisa mal, bisa fi'il. Misalnya begini, kalau anak saya tahun ini lulus kuliah, insya Allah Anda semua saya undang di sini, saya akan nyembelih 1 sapi misalnya. Nah itu nazar, jadi wajib nyembelih 1 sapinya. Itu nazar yang dengan menggunakan mal. Atau misalnya kalau saya naik pangkat begini, atau kalau saya begini, itu syaratnya, maka saya akan sholat sunnah 500 rakaat. Nah, itu bukan mal ya, berarti fi'il, pekerjaan. Tapi pekerjaan itu jadi wajib. Sholat sunnah 500 rakaat. Dicicil. 1 hari 20 rakaat misalnya. Ya pegel juga itu. Lebih parah lagi kalau saya akan sholat 500 rakaat dalam 1 malam. Wah itu bengkak-bengkak itu kaki. Nah, malah bisa nggak khusyuk karena dia ngejar target 500-nya itu. Makanya sebenarnya kalau nazar itu sendiri kita juga harus ngukur. Nah, nazar itu kan motivasi, dibolehkan, tetapi kalau terlalu sering makruh hukumnya. Karena kita nazar itu bukan dilarang, boleh, tetapi kalau terlalu sering jadi makruh hukumnya. Karena memaksa diri kita. Bisa. Jadi bukan hanya, dan di sini ada patokannya. Au nazartum itu dari nazar yang masyru'. Yang enggak masyru' enggak boleh. Ya, tempoh hari sudah kita bahas ya. Kalau saya diberikan begini atau kalau saya begini, maka insya Allah saya belilah 5 kerat minuman keras. Itu nazar ya. Tidak boleh nazar yang maksiat itu. Nah, tetapi karena tidak boleh, wajib dibatalkan. Dan karena wajib dibatalkan, ada kafaratnya. Dalam Al-Maidah 89 ya, ada ya. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aimanikum. Allah itu tidak mengambil atau tidak menganggap atau tidak menghitung janji atau sumpah yang karena latah atau karena kita tidak faham. Itu orang Arab sukanya gitu, dikit-dikit. Wallahi, demi Allah, kalau bahasa Indonesia sih nggak masuk. Kebiasaan sang ringan mulut itu bersumpah. Demi Allah tadi saya sudah kesini ya. Demi Allah saya tahu, padahal sebenarnya nggak perlu dia sumpah seperti itu. Tetapi sumpah yang diambil itu fima aqattumul aiman, yang serius ya. Maka fakafaratuhu, kafaratnya adalah it'amu asyarati masakin, yaitu dengan memberi makan 10 orang miskin, atau tahrirul raqabah, memerdekakan seorang budak. Kalau tidak bisa, amal lam yajid fasiyamu thalathati ayyam, dengan puasa 3 hari. Dzalika kafaratu aymanikum idza halaftum. Kalau kita berjanji, bersumpah atau nazar, tapi nazarnya harus dibatalkan karena melanggar syariat, itu tetap harus membayar kafarat. Fa innallaha ya'lamu, Allah Maha tahu. Jadi yang kita nafkahkan ini wajib, ini sunnah, ini apa, Allah yang tahu. Wa ma lidh-dhalimina min ansar. Nah, ini konteksnya menarik. Bahwa orang yang menafkahkan di jalan Allah atau bukan, orang yang mengeluarkan hartanya untuk menyumbat kebaikan, orang yang menahan hartanya kan juga zalim. Berarti ini dia punya idol aset. Asetnya diidolkan, dipasifkan. Padahal orang lain bisa menggunakan itu. Maka itu orang zalim. Orang seperti ini, baik yang menghalangi kebaikan atau yang mempunyai potensi kebaikan dia tahan, itu termasuk orang zalim. Dan orang zalim seperti itu tidak memiliki penolong dari murka Allah. Jadi min ansor di sini artinya penolong dari murka Allah di dunia maupun di akhirat. In tubdus shadaqat fa ni'ma hiya wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Kalau kalian tubdus shadaqat itu menampakkan, shadaqat di sini juga sama dengan sebelumnya. Ini yang menarik ya, di dalam ayat yang kita pelajari sekarang ini variatif. Nafkah, nazar, sekarang shadaqat, nanti ada lagi.
Jadi sedekah di sini meskipun alif lam spesifik tetapi umum. Fani imma hiya. Baik yang wajib maupun yang sunnah, kalau kita memberinya secara terang-terangan, ada konferensi pers, tahun ini saya mengeluarkan zakat 10 miliar misalnya, diundang semua wartawan, fani imma hiya. Itu bagus. Aslinya ni'mah hiya itu jarang dipakai, aslinya ni'mah. Itulah senikmat-nikmatnya. Maka ada dalam salah satu hadis ada dua bacanya. Ni'ma bil malis salih lirrajulil salih. Tapi yang terkenal kan ni'mal malis salih lirrajulil salih. Jadi senikmat-nikmatnya atau sebaik-baiknya harta yang baik itu di tangan seseorang yang baik. Kalau orang yang baik kaya, oh udah santai aja kita. Hartanya nggak akan kemana-mana, pasti kebaikan aja isinya. Tapi kalau seandainya harta itu sudah tidak baik, jatuh di tangan pendekar berwatak jahat, habis itu. Minimal akan dihambur-hamburkan. Lebih parah lagi dibuat bisnis senjata, buat ngebunuhin orang. Lebih parah lagi dibuat menindas orang. Lebih parah lagi dibuat menzalimi orang. Maka di sini fani imma hiya baik. Karena dengan istilahnya ibda'us shadaqat itu bukan untuk riya, tapi dia untuk memotivasi dan menginspirasi. Tapi ada pilihan berikutnya, ada orang yang tidak nyaman. Sebagian kita tidak nyaman dengan sedekah seperti itu. Dia khawatir. Bisa jadi pada saat saya menafkahkan, ini saya sumbang 1 M, pada saat itu ikhlas, tapi 10 hari berikutnya bisa jadi nggak ikhlas. Wah, ternyata saya ya penyumbang paling banyak. Nah, itu bisa mengganggu. Ada alternatif kalau seandainya kita tidak mampu seperti itu atau tidak maksimal. Di sini ada terusannya wa in tukhfuha. Nah, tapi menarik di sini, wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Nah, ini yang disebut di dalam bahasa Al-Qur'an, Allah sering menyebut dengan karimun. Apa artinya karim? Dermawan. Tapi bukan hanya dermawan, karim itu memberi dan memuliakan orang yang diberi. Nah, kalau saya beri dengan melempar, itu memberi menghinakan. Bapak-bapak yang mau ambil sedekah di rumah saya antri dari jam 6 pagi, tapi dia baru keluar jam 12 siang. Itu nyiksa. Yang mau ambil sedekah di rumah saya antrinya 10 km panjang dia. Itu menyiksa. Maka di sini wa in tukhfuha, kalau disembunyikan, wa tu'tuhal fuqara, itu di situ ada secara simbolik. Berarti kalau kita memberikan sedekah kepada orang yang miskin dan fakir, itu disunnahkan, itu dirahasiakan untuk melindungi psikis orang yang kita beri dan untuk memuliakan dia. Makanya di dalam zakat itu khudz. Apa artinya khudz? Berarti ada perantara yang disebut dengan amil. Kita tinggal telepon aja, saya punya zakat segini, tolong ya diambil ke rumah saya. Atau segini, mana ada ininya, biar saya transfer. Nah, itu zakat. Nanti orang yang amilnya by order, oh saya ingin harta saya disalurkan ke bla 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 bla, by order. Kalau enggak, serahkan kepada amil. Nah, atau secara spesifik pada si A, si B, si C, yang memberikan adalah amilnya. Sehingga terjadi harmonisasi ketika mereka bertemu di dalam salat jamaah di masjid. Orang lain yang tidak bersangkutan tidak tahu bahwa ini dua orang yang berdampingan, yang satu pemberi, yang satu yang diberi. Nah, itu disebut dengan memuliakan orang yang dibeli. Nah, ini juga bagus. Dua-duanya ada sisi positifnya. Nah, apa yang akan Allah berikan kepada dua orang yang melakukan ini? Wa yukaffir ankum khairul lakum, tadi lebih bukan berarti lebih baik. Itu baik juga. Wa yukaffir ankum min sayyi'atikum. Nah, ini takfirus sayyi'at itu seperti halnya takfirudz dzunub. Kita diputihkan dosa-dosanya oleh Allah SWT. Itu kan yang kita inginkan. Dosa kita tidak dianggap selama-lamanya, bukan hanya di dunia. Jadi kita kalau doa jangan tanggung. Ya sattar ustur uyubana. Ustur uyubanya itu dari sekarang sampai nanti. Jangan sampai ya Allah sekarang tutup aibku, tapi nanti di akhirat dibuka. Itu juga sama, juga bohong.
Maka tutup aibku itu artinya selama-lamanya. Makanya di sini disebut takfir, yukafir. Yukafir itu kan artinya banyak. Mengkafirkan itu kan sudah tidak menganggap Islam kan? Islam sudah dianggap tidak ada. Maka yukafirus sayyi'at itu sudah dianggap tidak ada kejelekannya. Yukafir ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Maha tahu terhadap apa yang kita lakukan. Itu satu tema ya. Kemudian yang berikutnya, laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi may yasha. Engkau tidak dibebankan Muhammad dan juga kita para dai, orang yang mengajak kebaikan, tidak dibebankan bahwa harus berhasil. Laisa 'alaika hudahum. Engkau tidak bisa memberi hidayat. Siapa yang beri hidayat? Walakinallaha yahdi may yasha. Tapi tugas kita itu berusaha. Punya anak, punya orang tua, punya tetangga, ajak aja. Ya, tapi kan dia ajak aja. Tapi kita tidak punya kewajiban sampai berhasil mengajak. Sudah segini tua, belum sholat-sholat juga, ajak aja. Sudah segini kayaknya, belum haji-haji juga, ya diajak aja, dikasih. Sudah segini ini tapi juga nggak tobat-tobat, diajak saja berbuat baik. Tapi tidak punya kewajiban. Laisa 'alaika hudahum. Walakin Allah yahdi may yasha. Itu kita hanya sebagai sebab. Makanya salah satu doa kan Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kami, wahdi bina, dan berilah petunjuk orang lain dengan kami, waj'alna sababan liman ihtada, dan jadikanlah kami sebab terhantarnya petunjukmu kepada orang lain. Jadi kehadiran kita ini bisa dijadikan sebab sampainya petunjuk Allah, tapi kita bukan segala-galanya. Makanya tidak wajib ya di situ. Nah, kembali ke tema lagi, wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Ada 3 di sini. Apa yang kita infakkan pada hakikatnya itu adalah untuk diri kita. Dan itu yang pertama itu disebut sesuatu ya, atau mausul, sambungan. Yang kedua nafi atau nahi. Yang kedua itu anjuran atau larangan ya. Wa ma tunfiquna illa, dan janganlah kalian, dan tidaklah kalian memberikan nafkah, diusahakan kecuali hanya untuk mengharap wajhillah. Di sini majas ya. Illa ibtigha'a wajhillah itu kalau dalam bahasa manusia, saya melakukan sesuatu karena ingat posisi seseorang. Gimana kalau bahasa kita ya? Kalau bukan karena orang tua saya, kamu nggak saya beri. Nah kan gitu ada ya. Atau misalkan ada orang mengajukan proposal kepada kita, aslinya kita nggak mau beri, tapi karena ngelihat siapa yang mengendorse, maka kita kasih. Gitu. Saya kira mudah-mudahan misalnya bisa ya, karena ilabtigha wajhillah itu ada seseorang datang ke rumah kita meminta misalnya, kita aslinya nggak mau, tapi ketika dapat salam dari Pak Fulan, wah kita nggak enak kalau nggak ngeberi kan, nah maka kita kasih orang itu. Nah sekarang bukan karena orang itu, illa ibtigha'a wajhillah, kita nggak enak kalau nggak memberi. Kenapa? Karena Allah yang ngasih kita. Apalagi kita dari orang yang susah, kemudian jadi orang yang serba mudah. Kita masih ingat masa-masa sulit kita. Semua orang semuanya susah. Lahir orang nggak bawa apa-apa kok, nggak punya apa-apa. Lahir bahkan dalam kondisi telanjang, tidak punya pakaian. Bahkan bukan hanya fisiknya, dia lahir nggak punya nama. Lam yakun syai'am madhkura, itu sebelum dia ada nggak ada orang nyebut. Begitu lahir keluar dari perut ibunya, rahim ibunya, nggak ada. Kemudian langsung dipanggil, si A sama ibunya, nggak ada. Belum pernah saya dengar ya, ada bayi lahir langsung dipanggil namanya. Ada nggak? Nggak ada. Meskipun namanya udah disiapin, tapi tetap dia dinamakan bayi. Telah terlahir putra kami yang sekian, baru dikasih nama. Tapi memanggil si anak itu tetap lam yakun syai'am madhkura, tidak disebut. Maka apa yang kalian
infakkan itu sejatinya kembali kepada diri kalian sendiri. Maka jangan menginfakkan sesuatu kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Itu permisalannya kira-kira seperti itu. Dan yang kaidah ketiga, wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum. Nah, jadi kalau kita menafkahkan sesuatu, memberikan infak, memberikan sedekah, yuwaffa ilaikum, pasti dihitung dan dianggap oleh Allah. Kalau kita kan punya piutang nggak lupa, punya hutang bisa jadi lupa, tabiat manusia. Ya, tergantung sih sedikit banyaknya, atau pura-pura lupa punya hutang. Nauzubillah. Padahal itu makanya disunahkan kalau kita hutang piutang dicatat. Itu ayat idza tadayantum itu satu halaman penuh, karena memang hubungan maliyah itu konsekuensinya banyak. Dan dia begitu seseorang meninggal, dia langsung berpindah, di take over sama ahli warisnya. Gitu. Nah, kita tidak membahas itu. Yang kita bahas adalah kita menginfakkan ada 3. Yang pertama, kembalinya ke kita. Yang kedua, maka kita harus ikhlas. Yang ketiga, Allah tidak pernah menyia-nyiakan sedikit pun. Yuwaffa ilaikum, bukan hanya yuwaffa ilaikum. Apa terusannya? Wa antum la tudlamun, tidak pernah dizalimi. Nah, berikutnya lil fuqara. Tadi sudah membicarakan orang miskin itu kalau kita memberi disunahkannya apa? Dengan tersembunyi. Kalau untuk sesuatu yang bukan itu disunahkan untuk terang-terangan. Ini proyek pembangunan masjid. Wah, itu bukan tufuha. Tufuha nggak dapat. Harus diiklankan. Masjid ini perlu bantuan sekian. Mau proyek-proyek kebaikan itu harus terbuka. Tapi kalau membantu orang miskin itu lebih baik dirahasiakan, nah, gitu, untuk melindungi martabat dan kemuliaan orang yang kita beri. Lil fuqara'il ladzina uhsiru fisabilillah. Nah, sekarang jenis orang-orang miskin atau fuqara. Nah, ini menarik ya. Uhsiru ini dengan mabni maf'ul, majhul. Kenapa Allah tidak katakan lil fuqara'il ladzina ahsarahumul jihadu fisabilillah? Uhsiru itu terperangkap, uhsiru itu terkepung, uhsiru itu terjebak dalam bahasa kita. Memang sulit untuk terjemahkan, tapi kira-kira kayak gitu. Seseorang yang mewakafkan dirinya berjihad fisabilillah. Ya, apa saja jenisnya ya, jihad fisabilillah itu dimulai dari jihad fisik, peperangan di jalan Allah yang terjadi di Palestina sekarang misalnya. Atau jihad fisabilillah itu dengan dia hidupnya setiap hari ini orang ngurusi masjid. Hidupnya setiap hari dia ngurusi kebaikan. Itu terjebak dalam kebaikan ya. Makanya boleh digunakan kita. Aduh, tapi jangan digunakan yang sering kan saya tersesat di jalan kebaikan. Oh, salah, nggak ada istilah tersesat di jalan kebaikan. Kalau uhsiru itu dia terkepung. Hidupnya itu untuk kebaikan. Itu maka disebut dengan uhsiru. Tidurnya kebaikan. Dia tersenyumnya baik. Seriusnya berkerut-kerut baik, itu orang yang uhsiru fisabilillah. Kayak Imam Syafi'i itu, beliau pernah suatu ketika bertamu di rumah seseorang. Itu anak orang yang ditamuin ini heran. Ini katanya ulama, makanya banyak. Ya kan? Habis itu makan banyak, nggak banyak ngomong, langsung masuk kamar. Habis salat isya, habis makan itu masuk kamar. Sudah gitu pagi-pagi, subuh, keluar langsung sholat, nggak wudhu. Gimana sih katanya ulama gitu. Tapi ternyata Imam Syafi'i itu di hari itu luar biasa, melakukan perjalanan jauh dan makan itu kenapa lahap? Ketika ditanya, karena saya tahu yang punya rumah ini adalah orang yang bertakwa. Maka sebaik-baik makanan adalah makanan yang disuguhkan oleh orang yang bertakwa. Nah, itu menjadi obat, harus dihabiskan, harus lahap kita. Gitu. Kalau kita disuguhi makanan, sementara yang menyuguhi itu adalah orang baik, maka itu kesempatan, di situ keberkahan. Maka kita ya bedakan antara rakus dengan lahap ya, beda itu tipis itu saya kira. Tapi Imam Syafi'i lebih bersemangat di situ. Nah, yang ketiga, beliau Imam Syafi'i itu setelah itu buru-buru masuk kamar karena banyak persoalan yang akan beliau selesaikan. Dan kemudian sholat subuh tidak pakai wudhu lagi karena beliau tidak tidur di malam itu. Nah, ini terkepung, uhsiru fisabilillah. Hidupnya setiap hari
dari bangun tidur sampai tidurnya sendiri itu fisabilillah. Nah, orang-orang seperti ini kadang tidak sempat memikirkan dirinya sendiri. Kita harus membantunya. Masya Allah. Mudah-mudahan kita lebih baik lagi usiru fisabilillah tapi agniya. Itu lebih baik lagi. Orangnya kaya tapi dia terjebak di jalan Allah, terjebak dalam kebaikan saya. Nah, itu lebih baik lagi. Tapi ini ada orang-orang miskin. Biasanya orang yang kayak gini, dia tidak sempat memikirkan dirinya sendiri. Nah, tetapi orang ini apa? La yastati'una darban fil ard yahsabuhumul jahilu aghniya minat afuf. Karena orang ini tidak sempat meminta bantuan orang lain, dia itu dikira kaya. Masya Allah. Jadi orang tidak terdetik di dalam hatinya untuk membantunya. Kenapa? Saking ifahnya dia. Nah, kita kalau bisa jadi orang kayak gini, orang hebat. Wah, dia mah orang nggak perlu bantuan. Padahal hakikatnya dia karena usiru fisabilillah, itu dia tidak sempat memikirkan untuk dirinya. Bukan tidak sempat dalam artian nggak senggang. Dirinya itu menjadi prioritas terakhir. Keluarganya, dirinya itu prioritas terakhir. Ada apa nih kasih? Nanti untuk gampang saya. Nah, itu karena dia usiru fisabilillah. Hatinya itu sangat baik sekali. Sehingga dia terjebak di dalam jalan Allah itu. Itu luar biasa orang kayak gitu. Ta'rifuhum bisimahum. Anda bisa mengetahui ciri-ciri mereka. Apa itu? La yas'alunan nasa ilhafa. Ini Masya Allah lagi. Dia tidak pernah meminta kepada orang ilhafa. Ilhafa itu nggak tahu saya terjemahannya di situ apa. Tapi ilhafa itu dari lahaf itu selimut. Jadi ada jenis orang kalau kita meminta kepada kita, itu kita nggak kuasa menolaknya. Itu ilhafa. Imam Az-Zajjad, Al-Farra, beberapa pakar bahasa itu menerjemahkan la yas'alunan nasa aslan. Jadi memang dia sifat dasarnya itu tidak mau minta. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyah. Jadi orang-orang yang berinfak, mengeluarkan hartanya, dan Allah katakan di sini bilaili wan nahar, di waktu malam dan siang hari, sirran wa alaniya, dengan terang-terangan ataupun tersembunyi, falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Maka yang bisa membalas Allah, yang bisa membalas mereka hanya Allah. Maka bahasanya di sini inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, dan mereka akan terhindar dari rasa takut dan rasa sedih. Jadi konteksnya bahwa tadi ketika Allah menjelaskan intubdus shadaqah, berinfak dengan terang-terangan, maka itu nikmat yang luar biasa. Berinfak secara tersembunyi itu juga luar biasa. Kedua-duanya perbuatan tersebut maka mempunyai posisi yang penting, dan Allah katakan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mudah-mudahan yang kita tadabburi pada kesempatan kali ini di halaqah yang ke-46 tentang interaksi kita kepada infak dengan terang-terangan ataupun tersembunyi akan dapat kita realisasikan dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya, berinteraksi dengan riba dan hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh Allah. Aqulu qouli hadza wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.